Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Yoga Anantakusuma dari kelas 2D Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan membahas tentang fungsi penggerakan, pengkoordinasian, dan pengarahan di dalam manajemen pendidikan jasmani. Untuk yang pertama, saya akan membahas dulu tentang fungsi penggerakan atau actuating. Sebelum menginjak atau mengarah ke fungsi, sebaiknya kita memahami dulu arti dari penggerakan itu sendiri. Jadi, untuk pengertiannya, penggerakan atau actuating adalah aktivitas seorang manajer dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai atau personil organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, jadi penggerakan atau actuating dapat diartikan sebagai kegiatan menggerakkan orang-orang yang ada di dalam organisasi agar mau bergerak dan bekerja untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi itu sendiri. Menggerakkan ini mempunyai arti yang dimaksudkan, yaitu merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Berarti istilah penggerakan ini dapat ditujukan untuk merangsang atau mendorong anggota-anggota kelompok dalam melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Selain penjelasan dari penggerakan atau actuating, ini ada beberapa istilah. Untuk istilah yang pertama yaitu ada directing. Directing ini yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan berbagai pengarahan. Untuk yang kedua ada actuating, yaitu menggerakkan orang lain dalam artian umum. Untuk yang ketiga ada leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan, membawa mereka ke suatu tujuan tertentu serta memberikan contoh-contoh. Untuk yang keempat ada commanding. Commanding ini yaitu menggerakkan orang lain disertai unsur paksaan. Untuk yang kelima ada motivating. Motivating ini yaitu menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dikerjakan. Untuk selanjutnya kita mengarah ke fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan dalam suatu organisasi adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya sehingga dengan sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan. Tindakan ini juga sering disebut dengan motivating. Untuk yang kedua, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini juga sering disebut sebagai leading. Untuk yang ketiga, pengarahan atau directing yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Ada faktor pendukung fungsi penggerakan. Untuk faktor pendukung yang pertama yaitu manajer harus bekerja lebih produktif.
Dari sini berarti manajer harus bekerja lebih keras supaya hasil yang dicapai nanti lebih optimal. Untuk yang kedua, manajer perlu memahami ilmu psikologi, komunikasi, kepemimpinan, dan sosiologi. Dari sini manajer harus pandai-pandai berkomunikasi dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Untuk yang ketiga, manajer harus mempunyai tekad untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap lingkungan. Dari situ berarti manajer harus mempunyai tekad dan tahu ya terhadap kondisi lingkungan di sekitar atau di dalam organisasi. Untuk yang keempat, manajer harus bersikap objektif. Dari situ kan berarti manajer harus mempunyai penilaian mana yang baik dan mana yang buruk harus tahu. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu fungsi pengkoordinasian. Tapi sebelum mengarah ke fungsi, kita sebaiknya memahami arti dari pengkoordinasian itu sendiri. Pengkoordinasian atau coordination merupakan rangkaian aktivitas menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan tanpa terjadinya kekacauan, pencekcokan, kekembaran kerja, atau kekosongan kerja. Sedangkan menurut arti yang lain, pengkoordinasian ini ialah mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengkoordinasian dalam organisasi pendidikan, baik dinas pendidikan sampai organisasi pendidikan di sekolah, adalah mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan pendidikan dengan menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan sehingga semuanya berlangsung secara tertib ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, penerapan fungsi koordinasi. Dengan penerapan fungsi koordinasi yang efektif, maka akan diperoleh hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada definisi yang jelas mengenai kepentingan dan tujuan organisasi internal dan eksternal yang membantu dalam meningkatkan reputasi organisasi. Yang kedua, ada pemanfaatan elemen organisasi eksternal dalam korespondensi dengan elemen organisasi internal. Yang ketiga, ada pembentukan dasar jangka panjang untuk kinerja dan kepercayaan organisasi. Yang keempat, ada pengamanan hubungan organisasi yang berkelanjutan di antara pihak-pihak yang tidak setara dalam situasi yang tidak jelas, yang sering ditandai dengan ketidakpastian. Yang kelima, ada pelembagaan tindakan yang membantu dalam mewujudkan visi organisasi. Yang keenam, ada generasi laba yang lebih tinggi melalui penciptaan fokus organisasi. Yang ketujuh, ada penciptaan keahlian organisasi bersama dengan konten strategis. Yang kedelapan, ada pembentukan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang kesembilan, ada pembentukan struktur berorientasi hasil dalam suatu atau organisasi. Oke. Berikutnya, implementasi fungsi koordinasi yang efektif dan efisien dalam organisasi memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dibutuhkan profesional, kepemimpinan yang kompeten, gaya demokratis yang mengarah pada kepercayaan, komunikasi terbuka, dan kemudahan arus informasi. Yang kedua, perlu definisi konstan dan komunikasi misi dan tujuan yang dipahami oleh manajer. 3.
dibutuhkan saluran komunikasi dua arah yang terbuka. Yang keempat, ini melibatkan suasana berbagi serta disepakati arah, karena fungsi koordinasi yang efektif membutuhkan kerjasama dan komunikasi. Teknik rapat masih merupakan format yang paling efektif untuk memastikan hubungan timbal balik di antara berbagai tanggung jawab pekerjaan. Oke, untuk pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, fungsi pengarahan atau directing. Untuk arti pengarahan atau directing, ini merupakan pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi, sehingga mereka menjadi karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Directing atau pengarahan ini juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk memberi orientasi kepada pegawai, antara lain memberi informasi tentang hubungan antar bagian, antar pribadi, kebijaksanaan, dan tujuan organisasi. Jadi inti dalam fungsi pengarahan ini adalah suatu cara berpikir dalam manajemen yang meliputi pengamatan, pengertian terhadap konsep, dan keyakinannya untuk mengambil tindakan. Berikutnya, kita mengarah ke fungsi. Fungsi pengarahan itu sendiri adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Pengarahan pada dasarnya berkaitan dengan faktor individu dalam kelompok, motivasi dan kepemimpinan, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Oke, jadi sekian itu tadi pembahasan saya mengenai fungsi penggerakan, pengkoordinasian, dan pengarahan di dalam manajemen pendidikan jasmani. Oke, sebelum mengakhiri, saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.